Indonesia tanpa veteran belum tentu Iyalah. merdeka. Nah, itu sangat memprihatinkan kita kalau melihat dulu veteran identik dengan yang jualan kalender atau kalau pas ada pembagian nasi bungkus, Bungkus. padahal sebetulnya tidak seperti itu. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Lina Indiarti Resniwiro dari Ketua PP PIVERI. PIVERI, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Terima kasih sudah datang di studio Ibu Lina. Gak mungkin veteran tanpa didampingi oleh orang-orang penting di sampingnya, yaitu para istri. Ya, betul Tapi sekali. menariknya saya baru tahu ada PIVERI ini setelah hari ini kita bertemu. Padahal Legiun Veteran Republik Indonesia kita sudah kenal sejak lama. Apa hubungannya itu Bu antara PIVERI dengan LVRI? Ya, terima kasih Mas Arta undangannya. Jadi kami PIVERI, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia adalah merupakan istri dan pendamping dari Legiun Veteran Republik Indonesia yang merupakan wadah para veteran seluruh Indonesia, gitu. Nah, untuk PIVERI sendiri saat ini kita di seluruh Indonesia ada 31 daerah di tiap provinsi dan mereka memiliki cabang, kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Kemudian ada ranting. Itu demikian juga. Siapa anggotanya selain istri? Apa memang hanya terbatas untuk istri? Ya, dan untuk istri veteran ini yang menjadi anggota pengurus di PIVERI ataupun anggota adalah yang suaminya menjadi veteran Indonesia dan ada nomor pokok veteran yang disahkan oleh dikeluarkan dan disahkan oleh Kementerian Pertahanan. Bu Lina, saya suka ketuker-tuker ya kalau bicara veteran. Sebenarnya definisi veteran ini apakah yang juga kemudian sudah purnawirawan sekarang, atau veteran itu semua yang berhubungan dengan zaman perang? Mungkin boleh dijelaskan sedikit Bu. Oh ya, terima kasih Mas Arto. Jadi veteran adalah yang pernah berjuang melawan asing. Baik itu sebelum waktu kemerdekaan, merebutkan kemerdekaan ataupun setelahnya. Nah, veteran ini dibagi menjadi veteran perjuangan, yaitu yang merebut kemerdekaan zaman dulu dari tahun 17 Agustus tahun 45 hingga tahun 49, 27 Desember 49. Nah, itu veteran perjuangan. Kemudian setelah itu ada veteran pembela. Veteran pembela ini terdiri dari veteran pembela Dwikora yang peristiwa di perbatasan Malaysia ya, waktu itu kan ada Inggris membentuk federasi negara-negara di semenanjung di Malaysia itu seperti Brunei, Sabah dan lain-lain. Nah, Pak Karno menginikan Indonesia untuk mendukung supaya tidak terjadi seperti itu, sehingga yang gugur, yang ikut peserta waktu itu disebut sebagai veteran Dwikora. Itu kemudian ada lagi veteran Trikora yang di Papua, yang merdeka itu ya dulu, kemudian menjadi Papua sekarang, ya dulu Irian Jaya. Kemudian ada lagi veteran Soroja yang bertempur di Timur Timur, ya itu dari 75 hingga 76. Nah, kemudian setelah itu juga ada dari veteran Soroja ini, kan kemudian tahun 77 merdeka hingga referendum tahun 1999 masih ada, namun saat ini sedang diusulkan untuk menjadi bagian dari veteran pembela. Sehingga nanti kalau ini sudah menjadi anggota veteran akan bertambah banyak. Nah, kemudian ada juga veteran perdamaian, yaitu seperti tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa Indonesia turut serta menjaga perdamaian dunia, sehingga Indonesia turut di dalam pasukan keamanan dunia, yaitu di bawah PBB menjadi pasukan perdamaian dunia. Itu disebutkan veteran perdamaian, dan itu sampai sekarang pun setiap tahun pasti ada yang dikirim. Jadi veteran itu ada banyak jenis dan kelompoknya. Kapan
PVRI ini didirikan dan apa tujuan utamanya waktu itu, Bu? Ya, PVRI itu didirikan pada 28 Juli tahun 1964. Kemudian tujuannya adalah untuk organisasi atau silaturahmi di antara para istri veteran itu sendiri. Kemudian menjadi anggota dari, kita kan ada organisasi federasi ini wanita, yaitu Kowani. Ya. Nah, dia membawai saat ini ada 110 organisasi wanita. Kemudian PVRI pada tahun 1967 menjadi anggota yang nomor 37. Nah, PVRI sendiri waktu pertama didirikan itu bernama PVK karena anggotanya tidak hanya istri veteran tapi ada juga karyawan, karyawati dari veteran, ya yang semua di dalam wadah itu sehingga dulu disebutnya pertama PVK pada tahun 64 itu. Pada tahun 74 baru menjadi PVRI, Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia. Jadi khusus setelah tahun 74 itu hanya khusus istri veteran, tidak bergabung dengan karyawati dan yang lain, tidak, hanya khusus istri veteran. Tuh. Ya. Tujuannya apa berarti, Bu? Untuk dulu, ya ikut membantu Indonesia supaya merdeka, membantu adanya perdamaian. Nah, maksud saya waktu tahun 64 ketika PVRI. Ya, didirikan apa tujuannya, mendukung gerakan LVRI-nya sendiri atau punya tugas khusus? Tugas khususnya ya kita ibu-ibu selain untuk wadah silaturahmi adalah untuk mensosialisasikan jiwa semangat nasional 45. Nah itu dan sampai sekarang pun masih tetap seperti itu. Salah satu misi dan visi dari PVRI adalah meneruskan jiwa semangat nasional 45 ini kepada generasi pengurus saat ini. Mungkin banyak yang tidak tahu, anak-anak sekolah sekarang sudah banyak yang tidak tahu. Ini tugas kita ibu-ibu PVRI ini untuk mensosialisasikan ini tidak hanya melalui sekolah atau kantor, tapi di lingkungan kita, di masyarakat, di keluarga kita memberikan kepada mereka. Ya, bagian dari rasa membangun nasionalisme. Ya, nasionalisme, ya betul. Sekarang berapa besar anggotanya, Bu? Untuk dari seluruh Indonesia, untuk anggota dan pengurus PVRI-nya sekitar 89, hampir 90 ribu. Kemudian untuk yang warakawuri itu yang suaminya sudah nggak ada, meninggal dalam bertugas itu sekitar 28, jadi semuanya sekitar 100 ribu, ya 100 ribu kurang lebih. Lalu kepengurusannya seperti apa? Mirip seperti LVRI? Ya sama, pengurusnya sama. Nah kemudian begini Mas, ada sedikit tambahan, jadi pada tahun 2017, dulu kan PVRI masing-masing jadi organisasi ibu-ibu istri veteran saja. Nah, kemudian mulai 2017 waktu diadakan Kongres ke-11 LVRI, itu salah satu hasil dari kongres tersebut adalah PVRI sebagai mitra dan pendamping dari LVRI. Dan kemudian itu pada tahun 2018 dituangkan di dalam ADART LVRI, yaitu di pasal 28 bahwa PVRI adalah sebagai pendamping. Nah sejak itu secara fungsional dari tingkat pusat, daerah, cabang dan ranting. Artinya apabila suaminya adalah ketua Legiun Veteran, istrinya adalah ketua PVRI, baik dari pusat, daerah itu provinsi, kemudian cabang yang merupakan kota atau kabupaten dan juga ranting. Demikian. Kecuali apabila ketua tersebut tidak ada istri, dipilih salah satu istri dari pengurus yang ada. Nah itu fungsional sampai sekarang. Jadi secara otomatis di setiap daerah ataupun kota, kabupaten dan ranting itu mungkin tingkat kecamatan ya. Di situ ada LVRI, pasti ada PVRI-nya. Kami pernah kedatangan Pak Suryono di podcast kami. Waktu itu mungkin 90-92 tahun. Beliau dari pejuang ya? Ya betul, perjuangan. Veteran perjuangan. Veteran perjuangan. Kalau dari PVRI siapa yang paling tua, Bu? Dari PVRI tidak bisa menyatakan satu karena ada beberapa. Kebetulan beberapa minggu lalu kami ke pengurus daerah di Sumatera Selatan. Di situ beberapa pengurusnya usianya 90, ada yang 92, 94, luar biasa. Apakah kegiatannya dikelola dari pusat lalu dieksekusi di masing-masing daerah? Tentunya semuanya berawal dari pengurus pusat. Kemudian jadi kita ada namanya musyawarah nasional. Kalau bapaknya kongres, ibunya adalah musyawarah nasional. Nah, dari musyawarah nasional kita mengundang para ketua-ketua daerah. Kemudian apa tujuannya? Ada pembaruan
ada rencana program kerja. Nah, itu yang kita sampaikan ke daerah. Kemudian daerah nanti menyampaikan kepada cabang-cabang. Demikian. Ya, ya. Kalau begitu berarti proses keanggotaannya tetap menginduk kepada LVRI. Ya, betul. Bapaknya masih ada istri atau tidak? Ya. Kalau ada istri langsung masuk. Langsung. Karena bapak yang ketua Legiun Veteran ini adalah sebagai pembinanya PVRI. Jadi kalau di pusat dia pembina PVRI, pengurus pusat. Kalau di daerah adalah pembina dari pengurus daerah. Mulai paham sekarang. Ya, jadi bapaknya bertanggung jawab PVRI di daerah maju apa enggak dari bapaknya juga. Ya. Nah, Bu Lina, saya membayangkan ya dengan 100.000 lebih anggota ini kan tentu sulit ya di seluruh Indonesia, apalagi kemudian veteran gitu. Apa yang jadi tantangan utama bagi PVRI hari ini? Yang menjadi tantangan adalah tentu masalah anggaran. Karena veteran ini berbeda. Jadi veteran adalah organisasi lembaga resmi pemerintah yang langsung di bawah presiden. Dibentuknya waktu tahun 57 memakai Kepres. Kemudian ada juga undang-undang terakhir, undang-undang tahun 2012 yaitu Undang-Undang Nomor 15 mengenai veteran. Nah, itu kan di situ sangat kuat. Dan untuk pengurus pusat itu dilantik langsung di Istana Merdeka oleh Bapak Presiden. Wah. Nah, tetapi kan mohon maaf ini kan bapak-bapak ini sudah purnawirawan, veteran ini bukan lembaga pemerintah yang untuk bidang kerja, sehingga kan mungkin tidak bisa dari APBN memberikan semuanya untuk veteran. Namun ada sebagian dari pemerintah, tapi melalui Kemhan, yaitu tadi melalui Direktur Veteran. Ya, jadi ada sedikit itu untuk program kerja, misalnya ada musyawarah daerah, yaitu waktu 5 tahun sekali pemilihan ketua, kemudian adanya kunjungan, hanya masih terbatas, masih jauh lah Mas. Nah, dari itu tadi yang diberikan ke PVRI tentu kan hanya sebagian kecil. Nah, tapi kita tetap bersyukur diperhatikan pemerintah, namun kalau PVRI ini ingin bisa memberikan kesejahteraan di seluruh Indonesia, tentu itu masih sangat kurang. Nah, kita di beberapa kepengurusan dari pusat daerah ini juga kita berusaha mandiri, yaitu dengan kegiatan di bidang ekonomi yaitu UMKM, sehingga kita bisa mendapatkan penghasilan dan menghidupi organisasi. Ini UMKM ini sifatnya individu atau kemudian enggak, kita organisasi di bawah bidang ekonomi. Jadi kita kan pengurus nih ada ketua, wakil, kemudian ada sekretaris, ada bidang organisasi, bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi itu kita ada kegiatan semacam UMKM. Dan ternyata itu sampai daerah pun tiap ibu-ibu mempunyai passion, mempunyai yang berbeda. Ya, ada salah satu di daerah Sulawesi Tengah, ibunya membuat bumbu pecel dan itu kemana-mana. Bahkan sampai ke Indonesia dikirim. Nah, kemudian di sana juga ibu tadi, ketua itu tadi, di Sulawesi Tengah ini pengurusnya sedikit karena veterannya sedikit. Tapi ibu ini semangat. Jadi dia mencari dana sendiri dengan membuat tumpeng nasi kuning. Nah, sehingga dia bisa menjalin hubungan dengan Muspida, dengan pemerintah setempat. Bisa dapat bantuan seperti itu. Mungkin bisa kasih contoh 2 atau 3 kegiatan PVRI yang reguler umum dilakukan setiap tahun, misalnya seperti apa, Bu? Kalau kami utamanya adalah karena utamanya memperhatikan kesejahteraan sosial, jadi kita utamanya adalah kegiatan sosial. Misalnya kita pernah memberikan alat bantu kesehatan berupa kursi roda ke Surakarta, cabang Surakarta, kemudian daerah Jawa Tengah, dari beberapa cabang yang ada di Jawa Tengah. Nah, waktu itu diundang, kita kebetulan waktu itu kita dapat bantuan dari TNI AU, kita bisa membawa kursi roda itu menggunakan pesawat Hercules. Nah, itu bisa langsung dibagikan, juga ada alat kesehatan lain seperti iring, kemudian walker yang untuk penyangga itu berjalan, kemudian ada tongkat juga. Jadi anggaran nggak selalu harus dari APBN, tapi juga bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian dan juga relasi yang dekat dengan lembaga veteran ya, dan kemudian disalurkan bersama-sama lewat PVRI gitu. Betul, karena sebetulnya kami juga mengharap adanya bantuan mungkin dari di bawah Kementerian Sosial, kemudian juga lembaga lain yang ingin membantu, karena Indonesia tanpa veteran belum tentu merdeka. Nah,
Itu sangat memprihatinkan kita kalau melihat dulu veteran identik dengan yang jualan kalender atau kalau pas ada pembagian nasi bungkus, Bungkus. padahal sebetulnya tidak seperti itu. Jadi ada satu atau 2 yang diekspos seperti itu, padahal sebetulnya tidak. Kita tetap berusaha untuk bisa mandiri. Ya, apalagi hari ini kalau kita bicara tentang nasionalisme itu tantangan besar buat Ya, kita. betul. Dan tentu sebagai seorang istri veteran, pendidikan di dalam rumah, dalam keluarga itu mungkin bisa menjadi kunci ya Bu ya. Ya, betul 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 Bagaimana sekali. Ibu memandang itu hari ini dengan ibu-ibu muda yang mungkin hari ini juga perlu memahami nasionalisme layaknya istri-istri veteran? Sebuah keluarga adalah komunitas atau populasi kecil dari suatu negara karena adanya negara dari kumpulan-kumpulan populasi itu tadi. Betul. Nah, seorang ibu adalah memegang peran penting di dalam keluarga tersebut. Bagaimana menanamkan tentang nasional, menanamkan tentang bagaimana perjuangan dulu pendahulu-pendahulu kita. Ya, Kemudian ya. sekarang ini tugasnya sekarang ini adalah melanjutkan perjuangan dengan bentuk berbeda, yaitu membuat Indonesia ini menjadi lebih berkualitas dan lebih mandiri. Artinya kita mengharapkan anak-anak ini, bisa menjadi sesuatu yang dibanggakan. Ya. Perjuangannya berbeda, kalau dulu menggunakan senjata atau bambu runcing, kalau sekarang kita kan menggunakan, eee, pikiran, menggunakan teknologi dari attitude juga. Jadi bertanggung jawab di sekolah sehingga nanti diharapkan bisa menjadi generasi penerus Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia mencanangkan Indonesia Emas di tahun Betul. 2045. Nah, kita tentu berharap, kita kan nggak tahu usia, kita berharap para anak cucu penerus kita ini bisa melanjutkan perjuangan yang udah dirintis para veteran dan juga istri veteran ini. Karena kita juga punya generasi penerus yang muda-muda ini pada veteran perdamaian dan istrinya itu nanti akan menjadi penerus Betul, di betul. selanjutnya. Kita kan nggak tahu bisa sampai Ya. tahun 2045, Mas. Ibu tadi cerita tentang Warakawuri juga ya. Ya, Bagaimana posisi Warakawuri hari ini kalau kemudian kalau yang masih bersuami istri kan masih saling mendukung ya, iya masih betul. ada. Kalau Warakawuri sendiri kegiatannya kemudian dikelola secara terpisah atau tetap dalam kegiatan bersama? Warakawuri itu, dari kondisinya ada yang sehat walafiat, Betul. turut, beraktivitas, berorganisasi dengan kita, namun ada juga yang karena kondisi kesehatannya hanya terbaring di tempat tidur. Nah, itu tadi yang saya sampaikan, kita ini Ibu-ibu Piveri bertugas untuk memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan mereka. Meskipun tidak penuh, paling tidak kita memperhatikan bagaimana, misalnya perlu berobat atau memerlukan alat bantu kesehatan. Dan juga bagaimana kesehariannya, karena juga banyak yang kasihan, tinggalnya, di tempat tidur, sudah tidak berdaya, kemudian mungkin ada juga yang tidak putranya sudah berkeluarga, dia sendiri. Nah, itu salah satu tugas dari Piveri. Makanya kita kan tidak hanya di pusat, tapi ada daerah, cabang, dan ranting. Nah, itu dilanjutkan mereka. Jadi mereka yang akan memberikan laporan kepada kita di pusat bahwa di sana ada yang memerlukan bantuan. Kalau itu sudah teratasi dari cabang atau daerah, kita tinggal, Ya, mensupport saja. Tapi kalau memang sangat memerlukan misalnya harus dibawa ke rumah sakit atau memerlukan biaya besar, kita akan berusaha untuk membantu ya, mereka, ya. gitu. Jadi fokusnya dari masa ke masa tidak berubah, Tidak akan, tetap harus konsisten pada betul kesejahteraan dan betul. kesehatan dari anggota semua ya. Anggota, betul. Karena itu tujuannya dibentuknya Piveri adalah memperhatikan kesejahteraan. Kan kalau bapak-bapaknya memperhatikan kesejahteraan istrinya nggak mungkin. Jadi kita Ibu-ibu Piveri merupakan kepanjang tanganan dari bapak-bapak. Kita memberitahu, oh ternyata ada ibu ini yang sakit. Ya, Nah kalau kita bisa mengatasi, kita kalau tidak kita akan menyampaikan kepada pembina itu tadi. Bapak ketua yang menjadi ya, pembina ya. mungkin akan memberikan bantuan atau memberikan saran yang lain. Ya, dan Demikian. pasti akan terpantau karena masing-masing ada Ya, liting-litingnya dan ada liting dan juga daerah. daerah. Kalau ini lebih ke daerah, karena misalnya wilayahnya di Jawa Barat atau di DKI, kita lebih seperti itu. Setelah pensiun tentu nggak selesai. Ada yang kemudian masih 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 berkarya menjadi pengusaha, tapi juga harus membesarkan anak. Dalam, isunya Ibu adalah tetap kemudian menjadi pengurus, menjadi ketua. Apa yang menjadi kunci untuk semua teman-teman ini, ibu-ibu ini semua
tetap kompak, tetap satu, tetap bergerak dalam kondisi yang tentu penuh tantangan. Ya, terima kasih. Jadi begini Mas Arto, kita ini saat bersedia menjadi pengurus ataupun ketua, tentunya kita sudah memikirkan segalanya. Hmm, Bahwa kita akan siap menjalankan tugas dan amanah tersebut bukan hanya dengan sebutan saja untuk gengsi, tapi kita bagaimana menjalankan amanah itu di dalam kondisi sebenarnya. Sekarang kita bayangkan, kalau kita hanya sebutan saja menjadi ketua, kemudian kita tidak pernah berkecimpung di betul. dalam itu. Kita membayangkan bagaimana dulu waktu suami-suami berjuang merebut kemerdekaan, melawan asing, melawan penjajah. Apakah kita hati nurani tega untuk membiarkan organisasi kita begitu saja tanpa peran kita di dalamnya? Nah, itu semua yang sudah menjadi ketua dan pengurus Ya, ya. rata-rata memiliki persamaan seperti yang saya rasakan. Kita ingat perjuangan bapak-bapak dulu, ada juga beberapa yang perempuan ya, perjuangan mereka Hmm. dulu tidak ada apa-apa, tidak ada yang bayar, mereka mungkin tidak memikirkan lapar, dahaga, mereka berjuang satu untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Sebetulnya momen 17 Agustus 45 itu merdeka, itu hanya momen, karena Hmm, setelah itu kan tidak mudah betul. adanya peristiwa sampai 27 Desember 49. Nah, itu yang disebut apa veteran perjuangan kemerdekaan itu di situ. Segala macam sampai kita terakhir ada peristiwa 4 hari di Solo yang itu menjadi selanjutnya menjadi Hari Veteran Nasional. Apa pandangan ini yang terakhir ya Bu ya, apa pandangan Ibu Lina mewakili teman-teman juga tentu saja melihat kondisi Indonesia hari ini, keluarga-keluarga Indonesia dan kemudian juga menuju ke Indonesia 2045? 45. Saya berharap generasi sekarang ini tetap melanjutkan tugas dan perjuangan yang telah dirintis oleh veteran Republik Indonesia, tetap berjuang, tetap mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia, dan mengisi, yang penting adalah bagaimana mengisi kemerdekaan Indonesia ini yang tidak diraih dengan mudah ataupun cuma-cuma, tapi kita harus bertanggung jawab terhadap generasi penerus untuk mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya dan Ya. bisa mencapai Indonesia emas pada tahun 2045 nanti. Amin. Terima kasih banyak Ibu Lina. Demikian bincang-bincang kita hari ini. Kita belajar banyak bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam dorongan bagi kita untuk terus berkarya, menghormati veteran, dan bekerja sama di masa yang akan datang. Terus membangun negeri ini. Anda bisa menyaksikan tayangan-tayangan kami di program Podcast Nusantara di YouTube channel. Dan Anda juga bisa mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan kami lainnya yang inspiratif di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia. Halo ibu-ibu Persatuan Istri Veteran Republik Indonesia di seluruh Nusantara. Kami dari pengurus pusat PVRI. Ibu-ibu Viheri, mari kita semangat mensosialisasikan jiwa semangat nasional 45. Mari bekerja sama dengan LPRI menuju Indonesia Emas 2045. Pengabdian tanpa akhir. Merdeka!